Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Triwulandari dengan NIM 210103110107, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahan ajar alternatif, yakni PowerPoint interaktif dengan materi kelas 5, yakni materi pantun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia 2 MISD. Berikut merupakan rekaman tentang kebutuhan bahan ajar di sekolah. Bahan ajar yang tersedia di sekolah sudah cukup memadai ya Mbak, untuk menjadi sumber belajar bagi siswa. Seperti buku, kemudian modul, dan LKS yang disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, kita para guru terkadang juga menyediakan sendiri bahan ajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya membuat games atau kuis yang berkaitan dengan materi pada hari itu juga, tetapi tetap mengaitkannya dengan bahan ajar. Kemudian untuk kebutuhan bahan ajar di sekolah, saya sarankan untuk membuat sebuah video pembelajaran yang interaktif supaya siswa tidak bosan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Bisa juga membuat PPT interaktif yang ada animasinya, jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar dan juga tidak jenuh. Seperti itu, Mbak. Bentuk bahan ajar yang saya buat yakni PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint ini merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan materi dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat disampaikan lebih efektif. Penggunaan PowerPoint interaktif ini dapat membantu guru untuk memaparkan materi kepada peserta didik dengan lebih mudah. Nah, selain itu, penggunaan PowerPoint interaktif dapat memudahkan para tenaga pendidik untuk menguasai kelas dan juga membantu peserta didik untuk selalu fokus dengan materi yang dijelaskan serta membuat peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara dua arah atau lebih aktif. Nah, cara penggunaan bahan ajar yang telah saya buat yakni sederhana. Yang pertama, buka PowerPoint di halaman pertama dari file bahan ajar yang telah kita buat. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa slide. Nah, tampilan awalnya akan muncul seperti ini, yakni judul dari materi bahan ajar tersebut, pantun. Kemudian kita bisa klik tombol play. Nah, setelah itu pada halaman selanjutnya tercantum kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian untuk beralih ke halaman selanjutnya, klik tombol panah ke kanan, dan jika beralih ke halaman sebelumnya, klik tombol panah ke kiri. Nah, kemudian jika kita mengklik tombol ke kanan, maka akan muncul slide selanjutnya, yakni ada 3 menu yang bisa kita pilih sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya saja pengertian pantun, maka kita bisa klik di bagian tulisan pengertian pantun ini. Nah, nanti akan muncul pengertian pantun. Nah, kemudian kita bisa kembali pada menu awal. Contoh yang kedua, misalkan saja kita klik menu jenis-jenis pantun. Nah, kita bisa pilih yang pertama, yang berdasarkan usia. Kemudian akan muncul 3 jenis. Dan kita bisa pilih salah satunya. Nah, contohnya saja pantun anak-anak. Kemudian di pantun anak-anak ini akan muncul
pengertian pantun anak-anak dan juga contohnya. Nah, jika kita ingin kembali untuk memilih pantun jenis yang lain, kita bisa pencet tombol klik panah ke kiri. Nah, maka akan muncul menu awal tadi. Dan kita bisa pilih sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Begitupun seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Yaudah, silakan disiapkan. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Oke, setelah berdoa, kita langsung mulai pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar tentang pantun. Pasti udah pernah dengar kan pantun? Kayak yang di kartun Upin Ipin. Pantun, siapa yang suka pantun biasanya? Kalau di Upin Ipin siapa? Cacit. Cacit. Biasanya kita belajar tentang pantun. Nah, kita pertama pengertian pantun dulu ya. Pengertian pantun. Bisa minta tolong Mas El dibacakan pengertian pantun? Kelihatan? Oke. Siapa lagi? Ya, dan boleh. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Nah, jadi pengertian pantun seperti ini. Kemudian kita bahas berikutnya itu ciri-ciri pantun. Siapa yang mau membacakan? Nanti ya. Yang cewek dulu ya. Apa ada? Ya, Mas El yang ini ya. Nanti gantian yang ini ceweknya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampingan, sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi, bersaja atau berbima. Kan contohnya. Sekarang siapa Mbak Bella? Siapa gimana contohnya? Gak bisa. Gak apa-apa, dicoba dulu. A, B, Mbak Ira? Mas Dirjan? Contohnya dibaca sudah. Kita contohin dulu ya, nanti semua ikut ini ya, oke? Oke. Bersinar terik sama matahari. Ayo. Bersinar terik sama matahari. Bagai api panas membara. Bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri. Rajin berolahraga, bela diri. Badan kuat, hati gembira. Badan kuat, hati gembira. Oke, sip. Ada yang udah pernah tahu jenis-jenis pantun apa aja? Tahu. Belum ya? Pantun dekat. Oke. Berdasarkan usia, berdasarkan usianya. Yang mana dulu? Mau yang Usia apa ini? usia. Ya. Usia itu apa sih usia? Umur. Iya. Umur. Ini aja. Apa? 3 jenis pantun berdasarkan usia. Yang pertama ada pantun apa ini? Yang pakai huruf D. anak. Terus ini pantun apa? Pantun orang muda. Yang ini? Pantun orang tua. Kita pantun anak orang muda. Kalian termasuk apa ini? Anak-anak, orang muda, apa orang tua? Orang muda. Anak-anak. Iya, anak-anak masih ya, tentunya masih SD. Ya berarti orang muda udah 10 tahun. Oke, kita yang pertama ya, pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, ini aja. Pantun anak-anak adalah pantun yang menggambarkan dunia anak-anak dengan suasana yang gembira, sukacita dan duka cita. oke. Jadi pantun anak-anak itu pantun yang menggambarkan suasana yang gembira, yang sukacita, identik sama anak-anak. Nah, contohnya baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli sajadah. Hati begitu riang gembira, mendapat nilai bagus di sekolah. Siapa yang tahu maksudnya pantunnya gimana?
hati begitu, yang gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Yang senang hati yang mendapatkan nilai yang Iya, sip, pinter. Oke, yang selanjutnya pantun yang kedua tadi apa yo? pantun orang muda. Yes, kita beralih ke pantun orang muda. Apaan tuh? Pantun yang menggambarkan kehidupan masa muda seperti perkenalan, pertemanan, hubungan asmara, dan sebagainya. Oke, dan jadi pantun orang muda itu pantun yang menggambarkan kehidupan masa muda seperti apa? Perkenalan, pertemanan, persahabatan, kayak gitu ya. Contohnya kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Langit cerah berwarna biru, asyik makan mangga muda. Hati ini sungguh rindu, ingin berjumpa kekasih tercinta. Maksudnya apa ya? Maksudnya Kekasih itu yang tahu? pacar. Iya. Apa ini? Hati ini sungguh rindu ingin berjumpa kekasih tercinta. Rindu ya, tentang rindu. Berarti ini tentang ini. Apa ini? Hubungan asmara. Tentang orang muda ya. Bacakan ya, pantun orang tua yaitu pantun yang menggambarkan mengenai orang tua seperti adat istiadat, budaya, dan nasihat. Jadi kalau orang muda kan tentang pertemanan, tentang asmara. Kalau apa tadi, anak-anak tentang sukacita. Kalau orang tua tentang nasihat, kayak gitu-gitu, tentang agama. Kita baca contohnya. 1, 2, 3. Pergi ke pasar beli mangga yang masih muda. Kita harus menghormati orang tua agar tidak menyesal di hari tua. Maksudnya apa ini? Kita harus menghormati orang tua agar tidak menyesal di hari tua. Menghormati orang tua. Iya, kita harus menghormati orang tua supaya nanti tidak menyesal di hari tua. Bacakan isinya, ini yang terakhir. Apa sih pantun jenaka itu? Jenaka itu artinya apa? Lucu. Iya, lucu. Pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Nah, contohnya tak bacain dulu ya, nanti diikutin langsung satu gini ya. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Oke, silakan ayo dibaca. 1, 2, 3. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Kepala botak mana bisa sisiran ya? Dari alien itu. Lucu gak? Termasuk? Lucu kan? Namanya pantun jenaka. Pantun nasihat. Nah, pantun nasihat itu pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik, memberikan nasihat moral berupa puji pekerti dan lainnya. Jadi pantunnya itu isinya nasihat-nasihat orang tua kayak gitu. Dibaca contohnya bareng. 1, 2, 3. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Oke, maksudnya apa? Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Gimana maksudnya? Ilmu tinggi itu biar mengingat. Iya, jadi sebelum belajar kita harus berdoa supaya nanti dimudahkan kalau belajar. Terus yang ketiga, pantun teka-teki. Ada yang pernah tahu pantun teka-teki? Waduh, susah saya. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, kita baca. 1, 2, 3. Pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Ayo. Rambut. Iya, boleh. Rambut. Selain itu, ini kan tumbuhan bukan rambut.
Apa selain itu, selain rumput, udah rumput kan dia maunya batang. Daun sama langsung akar. Apa lagi ayo? Nanti dipikir lagi wes. Sekarang kita ke pantun kiasan. Apa ya pantun kiasan itu? Pantun kiasan, pantun yang berisikan perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya ini kayak apa? Ayo kita baca satu ini ya. 1, 2, 3. Naik perahu dekat kemudi, Betapa harum sungai selati, elok niat tadi, makin tunduk makin berisi. Ini ada maknanya. Jadi kita itu harus belajar dari pagi. Kan kalau pagi itu semakin berisi kan berat, dia kan semakin tunduk. Nah sama kayak kita, jadi semakin pandai, semakin kita hebat itu kita harus rendah hati, nggak boleh sombong. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu. Tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mas Wildan, pimpin doa lagi ya. silakan Selesai. Amin. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.